Gue bakal ngasih tau lo apapun tentang generasi anak muda sekarang yang katanya punya rasa percaya diri tinggi, ambisius, dan katanya paling jago soal teknologi. Apalagi kalau bukan Gen Z. Nah, pokoknya gue bakal bahas semuanya tentang Gen Z, mulai dari siapa aja itu Gen Z, karakteristiknya apa, masalah yang sering dihadapinnya apa, dan gue juga gak lupa buat ngasih tahu benefitnya apa sih jadi Gen Z ini. Gue bahas Gen Z ini juga karena kebanyakan dari penonton konten gue adalah dari kalangan Gen Z. Tapi nggak apa-apa kalau di antara lu ada yang bukan dari Gen Z. Karena siapa tahu kan, mau tahu gimana sih karakteristik dari Gen Z dan apa sih bedanya Gen Z dari generasi yang lain. Jadi buat nambah ilmu juga. Terus gue sebenarnya bahas Gen Z ini juga karena gue merupakan bagian dari Gen Z. Iya, gue merupakan bagian dari Gen Z karena gue kelahiran tahun 2002. Jadi kurang lebih 19 tahun gue udah hidup sebagai Gen Z. Gue juga suka ngamatin teman-teman gue yang pastinya dari Gen Z juga, struggle atau masalah mereka apa. Jadi kayaknya seru buat dibahas dan gue juga emang pengen sih sharing tentang Gen Z ini. Jadi ayo kita bahas. Oke, buat awalan, sebenarnya istilah Gen Z ini merupakan salah satu istilah yang membedakan generasi berdasarkan rentang tahun kelahirannya. Yang biasanya rentang tahun kelahirannya ini sekitar 20 tahun. Istilah Gen Z dan istilah-istilah yang bakal gue sebut nih selanjutnya, sebenarnya gue adopsi dari teorinya Graham Codrington, yaitu namanya Generational Theory. Jadi menurut teori tersebut ada 5 pembagian untuk penamaan sebuah generasi. Yang pertama ada namanya generasi baby boomer, yaitu untuk kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua ada namanya Gen X atau generasi X, yaitu untuk kelahiran tahun 1965 sampai 1980. Yang ketiga ada namanya Gen Y atau generasi Y atau millennials, yaitu untuk kelahiran tahun 1981 sampai tahun 1994. Yang keempat, ada namanya Gen Z nih, atau generasi Z, atau generasi post-millennial, yaitu untuk kelahiran tahun 95 sampai 2010. Dan yang terakhir nih, yang kelima, ada namanya generasi Alpha, atau Alpha Generation, yaitu untuk kelahiran tahun 2010 sampai tahun 2025. Nah, tapi yang sekarang kita bahas ini adalah Gen Z, atau generasi post-millennial. Intinya, Gen Z adalah mereka yang kelahirannya di antara tahun 1995 sampai tahun 2010. Oke, sip, mantap lanjut. Kita selanjutnya bahas tentang karakteristik Gen Z. Sebenarnya banyak banget karakteristik dari Gen Z. Nih, gue kasih semua. Tapi ada beberapa yang gue pilih untuk dibahas karena menurut gue ini bisa banget untuk diulik dan kayaknya seru banget nih kalau diobrolin bareng lu. Karakteristik pertama dari Gen Z yaitu making social changes atau membuat perubahan sosial. Jadi ada orang namanya Cory C. Miller. Dia ini merupakan educator dan juga researcher. Nah, di tahun 2017 dia berkata bahwa Gen Z memiliki keinginan yang kuat dan lebih untuk mengubah keadaan sosial di sekitar mereka. Mereka juga memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi, sehingga mereka pengen ngeran bisnisnya sendiri. Dia juga berkata bahwa hampir setengah cara berpikir Gen Z adalah mereka mengaitkan passion mereka atau ketertarikan mereka untuk mengubah keadaan sosial di sekitar mereka. Jadi alur berpikirnya adalah mereka melihat sebuah masalah, mereka mengaitkan dengan passionnya atau ketertarikannya, dan mereka mengusahakan untuk memecahkan masalah itu. Nah, makanya banyak dari mereka sadar bahwa sebuah bisnis itu terbentuk karena awalnya ngelihat masalah dan ingin dipecahkan. Makanya jadilah tuh sebuah bisnis. Mereka cenderung nggak peduli tentang besar atau kecilnya bisnis tersebut. Yang penting isu yang mereka concern atau yang mereka ingin pecahkan ini akhirnya selesai. Nah, dari situ juga Cory C. Miller melihat bahwa Gen Z ini cenderung lebih suka untuk memecahkan suatu masalah daripada menghasilkan uang. Nah, cara berpikir mereka ini nih yang ngebuat tantangan baru bagi company-company atau perusahaan-perusahaan yang udah ada. Jadinya mau nggak mau perusahaan-perusahaan atau company-company yang udah ada bakal ngemodifikasi sistem lama mereka. Bahkan ya, kalau kalian cari di Google keywordnya modifikasi sistem bisnis perusahaan bagi Gen Z, itu bakalan keluar tentang tips and trick memperlakukan karyawan Gen Z atau menarik perhatian Gen Z. Nah, ini bisa kita simpulin bahwa perusahaan-perusahaan sekarang emang berusaha banget nih buat narik perhatian dari Gen Z ini. Karakteristik kedua dari Gen Z yaitu pinter teknologi. Kita nggak bisa pungkirin bahwa Gen Z hidup di saat semua aspek teknologi sedang berkembang. Contohnya, tiba-tiba adanya WhatsApp, adanya Facebook, adanya Instagram, adanya Line, adanya Twitter, Skype, dan lain-lain. Hal ini yang secara nggak langsung ngebuat Gen Z mudah untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru dan juga ngebuat Gen Z terus pengen tentang hal yang baru. Karena desire Gen Z yang sangat tinggi ini, ditambah dengan segala informasi yang ada di internet, nah ini yang ngebentuk Gen Z untuk ngebuat atau ngadain inovasi yang belum ada sebelumnya. Gak heran kalau di zaman sekarang Gen Z ini adalah pihak yang paling dipercaya untuk ngurusin segala urusan yang berbau dengan teknologi. Bisa dilihat dengan banyaknya developer-developer teknologi, ahli IT, dan bahkan founder-founder dari startup yang ada, itu berasal dari Gen Z. Dan gak perlu nunggu dewasa kayaknya bagi Gen Z untuk nguasain atau master dalam teknologi, karena semua informasi sekarang ada di internet.
Masalahnya cuman mereka mau nggak nih, mereka punya kemauan yang kuat nggak nih untuk nguasain hal tersebut. Banyak kok bocah-bocah yang sekarang udah dipercaya sama startup sampai direkrut untuk ngurusin yang namanya teknologi. Hebat banget ya. Selanjutnya, benefit jadi Gen Z. Gen Z ini sangat diharapkan untuk ngebuat dobrakan bagi sistem lama yang ada selama ini dengan cara mereka sendiri. Banyak yang diharapin dari Gen Z, tapi mungkin gue sama lu nggak ngerasain secara langsung atau bebannya nggak berasa banget, karena Gen Z ini banyak banget kan jumlahnya. Yang jelas ya, dari karakteristik dan sifat Gen Z yang disebutin dari tadi, itu yang ngebuat generasi sebelum kita dan generasi setelah kita naruh banyak harapan di kita nih, di Gen Z. Naruh banyak harapan untuk ngasih banyak perubahan untuk sistem di dunia ini. Benefit kedua, jadi Gen Z, kita bisa secara bebas ngekspresiin diri kita sendiri. Kita bisa bergerak semau kita ke arah yang positif. Kalau misalkan kita punya masalah atau kita punya concern nih tentang sesuatu, kita punya kemauan yang kuat, ya kita bisa ngejar itu gitu. Kita bisa ngekspresiin diri kita ke arah yang positif ya. Asalkan kita punya keinginan untuk bergerak. Nah, sekarang coba ya, gue ambil contoh dari gue sendiri. Gue punya concern di masalah teman-teman gue atau yang sekalangan sama gue yang sebenarnya punya mimpi atau tujuan yang positif, tapi nggak pernah diusahain. Nah, dari situ gue akhirnya bikin konten yang materinya semua orang bisa lihat, yang materinya gue ulik sendiri, dan gue bawain dengan gaya gue sendiri. Karena gue yakin bahwa semuanya bisa kok dilakuin, dan beneran sebebas itu. Gue punya concern di sini, dan gue pengen mecahin masalah ini, ya gue ngelakuin sesuatu, gitu. Benefit ketiga, kita bisa jadi lebih termotivasi sama orang, dari kesuksesan orang. Kita bisa ngelihat bahwa, wah, kalau dia bisa, berarti gue juga bisa nih. Kayak gitu. Gue juga percaya kalau misalkan semuanya itu bisa kita kejar, asalkan kita punya kemauan yang kuat, kita konsisten ngusahainnya, gue yakin kita bisa sampai ke situ. Semangat. Dan masih banyak banget benefit jadi Gen Z yang mungkin bisa lu rasain sendiri. Coba deh lu rasain sendiri. Apa aja tuh benefitnya? Oke, selanjutnya sebenarnya gue pengen banget bahas tentang masalah umum Gen Z yang kayak gini. Iya, sebenarnya masalah-masalah kayak gitu pengen banget gue bahas, tapi kayaknya lebih enak kalau misalkan dibahas di video-video lainnya atau video-video selanjutnya. Karena gue pengen bahas secara tuntas dari penyebab sampai solusinya gitu tentang masalah ini. Jadi kita langsung aja ke kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan dari waktu ngobrol kita kali ini singkat aja. Kesimpulannya itu, Gen Z itu isinya orang-orang yang pinter, ambisius, percaya diri, jago teknologi. Karena semua informasi udah ada, tapi masalahnya tinggal satu nih. Pengen manfaatin itu semua atau mager-mageran aja. Gue rasa gue perlu nyampein ini semua karena kebanyakan penonton dari konten gue adalah Gen Z. Jadi mungkin semuanya jadi bisa relate ya. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat dan ada temen lo yang dari Gen Z juga, boleh langsung di-share aja. Kalau lo emang tertarik sama konten self-development dan konten yang kayak barusan gue buat, boleh banget di-subscribe channel ini, karena dengan lo subscribe berarti lo ngedukung channel ini untuk terus berkarya. Ayo buat komunitas yang positif. Kalau lo mau dapat notif atau pemberitahuan tentang video baru di channel kita ini, boleh banget langsung dinyalain loncengnya. Oke, sampai sini aja. Lu belajar, gue belajar. See you in the next video. Bye.